لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman serta Islam, sehingga kita dapat mengikuti pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Al-Kafah. Pada tahun ini kita laksanakan secara online. Semoga seluruh amal ibadah kita, khususnya amalan-amalan kita yang ada di bulan suci Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Sangat banyak keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Namun pada kesempatan kali ini kita mengambil keutamaan yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Yang pertama, keutamaan di bulan suci Ramadan, yaitu Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Mas'ud, ketika kita membaca Al-Quran yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka berhentilah sejenak, perhatikanlah, amatilah. Pasti setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah ini Allah menggunakan bahasa as-siyam. Dalam bahasa Arab asal katanya soma yasumu, sauman atau siyaman. Di sini Allah mengambil as-siyam, bukan sauma. Ada sedikit perbedaan antara sauma dengan siyam. Sauma itu puasa, menahan diri, namun bersifat umum. Contohnya Maryam alaihissalam
alaihissalam dia berpuasa untuk tidak berbicara. Maka diksi yang digunakan, kata yang digunakan adalah sauma. Di dalam Al-Quran hanya satu dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam tadi. Kemudian di sini Allah menggunakan kata as-siyam. Dalam bahasa Arab, as-siyam ini lebih bersifat khusus. Jadi puasa menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi as-siyam ini bermakna puasa yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang harus kita perhatikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum." Boleh jadi orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya menahan lapar saja. Jadi anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan betul. Jangan sampai puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Janganlah kalian mengatakan perkataan yang kotor, wala yajhal, dan jangan pula melakukan tindakan yang tidak pantas. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Jika ada seseorang yang memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, atau ada orang yang mencela, falyaqul inni shaimun, inni shaimun, maka dia akan mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Oleh karena itu, anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin puasa kita mendapat pahala dan tidak berkurang pahalanya, agar kita juga terhindar dari puasa kita tidak mendapatkan pahala, mari kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian keistimewaan atau keutamaan bulan suci Ramadan yang kedua adalah di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil.
antara yang baik dan yang buruk. Oleh karenanya anak-anak muallim sekalian, mari kita mengisi Ramadan ini untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, qiraah. Apa itu qiraah? Membaca Al-Quran. Mungkin di luar Ramadan kita hanya membaca Al-Quran satu halaman atau satu lembar dari Al-Quran. Di Ramadan ini kita upayakan untuk bisa membaca setengah juz atau bahkan satu juz dari Al-Quran. Mungkin di luar Ramadan kita belum bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz selama 1 bulan. Nah, di Ramadan ini kita upayakan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah tilawah, mengkaji Al-Quran, melihat tayangan-tayangan tentang tafsir Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu tentang tadabbur Al-Quran, mengikuti pelajaran-pelajaran tafsir atau tahsin Al-Quran. Itulah yang dinamakan dengan tilawah Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah yaitu tahfiz. Apa itu tahfiz? Yaitu menghafal Al-Quran. Mungkin di luar Ramadan kita enggan atau kurang bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Di Ramadan ini kita upayakan untuk bisa memurojaah hafalan kita, mengulang hafalan kita yang juz 30, atau bisa juga kita lakukan dengan menambah hafalan juz 1, juz 29 atau juz-juz yang lainnya. Ingatlah anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala yang bersanding dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, nabi yang paling mulia. Karena apa? Karena beliau mendapatkan mukjizat yaitu Al-Quran. Malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat. Mengapa? Karena malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Di antara 12 bulan, bulan Ramadanlah yang paling mulia. Kenapa? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kota Mekah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Kota Madinah juga disebut dengan mulia karena di situ juga diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu kita ambil sahabat dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ta'ala. Kemudian keutamaan Ramadan yang selanjutnya adalah di bulan Ramadan ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadaku, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadamu tentangku, katakanlah sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Maka turutilah, ikutilah perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Semoga kamu mendapat orang yang mendapatkan kebenaran. Jadi anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwasannya Allah katakan Allah akan mengabulkan doa-doa kita
syaratnya adalah falyastajibuli. Kita mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mengikuti perintah Allah, yaitu dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang kita sampaikan di atas tadi, bahwasannya kata Rasul, as-siyamu li. Ini hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, namun redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu li, kata Allah. Puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi ganjaran orang-orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini langsung Allah yang akan membalasnya. Berapa? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Standarnya adalah satu kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan untuk melakukan amalan-amalan soleh di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Kemudian Rasul juga mengingatkan kita, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam, melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, semangatlah kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Insya Allah, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Anak-anak mulim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir keutamaan di bulan suci Ramadan ini, yaitu di bulan Ramadan ini ada satu malam yang menjadi lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anak mulim yang dirahmati Allah, semua kita pasti akan mendapatkan dosa. Semua kita pasti pernah melakukan dosa. Di Ramadan inilah kita menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga keluar Ramadan kita bebas dari dosa. Takutlah kita kepada hadis Rasulullah SAW, di mana ketika itu Rasul naik ke mimbar, kemudian Rasul mengatakan amin. Para sahabat heran, "Mada tasna'u hadza?" Mengapa kamu melakukan hal seperti itu, tidak biasanya? Rasul mengatakan, "Qala li Jibril." Jibril telah berkata kepadaku, "Celakalah orang yang datang Ramadan, ia hidup di bulan Ramadan itu, namun selesai Ramadan
dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasul. Yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW. Pastinya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini memang betul-betul istimewa. Kita maksimalkan ibadah kita maksimalkan puasa kita maksimalkan amalan-amalan soleh yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, sehingga akhirnya Allah menyematkan gelar kepada kita, yaitu tattaqun, gelar takwa. Apa balasan orang-orang yang bertakwa ini? Orang-orang yang bertakwa di dunia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari kiamat nanti, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mualim mengajak diri mualim sendiri dan mengajak anak-anak sekalian untuk memaksimalkan betul di bulan suci Ramadan ini. Kemudian mari kita menjaga malam Lailatul Qadar, yaitu dengan beriktikaf di masjid yang ikhwan, kemudian yang akhwat beriktikaf di rumah. Jaga malam Lailatul Qadar Allah sebagai malam yang lebih baik dari kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi dari mualim, semoga bermanfaat. Mohon maaf mualim apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah mualim mohon ampun. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.